Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nito Pramudia, NIM 1022-183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul keamanan sistem operasi atau server. Apa itu keamanan server? Keamanan server mengacu pada proses dan alat yang menjaga server komputer aman dari akses tidak sah, kebocoran data, dan masalah keamanan lainnya. Server seperti komputer canggih yang menyimpan dan mengolah informasi penting untuk bisnis dan individu. Melindungi server sangat penting untuk menjaga privasi, keakuratan, dan ketersediaan data yang disimpan, serta mencegah kerusakan atau penyalahgunaan. Berikut beberapa elemen penting keamanan server. Yang pertama, ada keamanan server, menjaga server aman dari akses tidak sah dan kebocoran data. Yang kedua, server menyimpan informasi penting untuk bisnis dan individu. Yang ketiga, melindungi server, memastikan privasi, keakuratan, dan kesediaan data. Yang keempat, aspek utama keamanan server juga mencakup keamanan fisik, keamanan jaringan, dan keamanan OS. Yang kelima, enkripsi, menjaga keamanan data sensitif. Yang keenam, pembaruan rutin dapat menambah kerentanan. Yang keenam, deteksi dan pencegahan intrusi dapat memantau dan menghentikan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Daniel Kiron, NIM 1022-154. Apa pentingnya keamanan server? Yang pertama, melindungi data, menjamin keberhasilan, integritas, dan ketersediaan, mencegah akses tidak sah dan pelanggaran data, menjaga kontinuitas bisnis, mencegah gangguan, downtime, dan kerugian finansial. Ketiga, menjaga reputasi dan kepercayaan, menunjukkan komitmen untuk melindungi informasi pelanggan dan membangun kepercayaan. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan, memenuhi peraturan khusus dan menghindari hukuman dan konsekuensi hukum. Kelima, mencegah akses tidak sah seperti perlindungan terhadap pencurian data, malware, dan upaya gangguan layanan. Berikutnya, mitigasi kerugian finansial seperti mengurangi biaya akibat hukum, kompensasi, reputasi, dan dampak bisnis. Yang terakhir, mendukung transaksi yang dapat dipercaya seperti menciptakan lingkungan yang aman untuk transaksi dan interaksi sensitif. Berikutnya, apa dampak dari pelanggaran atau pembobolan server? Yang pertama, kehilangan data dan paparan informasi sensitif. Kedua, kerugian finansial akibat biaya hukum, kompensasi, dan pemulihan. Ketiga, rusaknya reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Keempat, gangguan layanan dan downtime operasional. Kelima, pencurian kekayaan intelektual dan hilangnya keunggulan kompetitif. Berikutnya, meningkatnya kerentanan terhadap serangan cyber di masa depan, potensi dampak terhadap harga saham dan kepercayaan investor. Yang terakhir, pentingnya biaya untuk tindakan remediasi dan pencegahan keamanan. Perkenalkan, nama saya Zaki Alifian Mai, NIM 1022-166. Selanjutnya yaitu apa itu pengerasan server. Pengerasan server mengacu pada proses meningkatkan keamanan dan ketahanan server dengan menerapkan berbagai tindakan untuk mengurangi kerentanan dan meminimalkan potensi permukaan serangan. Ini melibatkan konfigurasi dan optimalisasi pengaturan server, sistem operasi, dan perangkat lunak yang diinstal untuk memperkuat pertahanannya terhadap potensi ancaman. Ini melibatkan
mengkonfigurasi server untuk meminimalkan kerentanan dan ancaman. Langkah-langkahnya mencakup menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, menerapkan patch keamanan, dan menggunakan autentikasi yang kuat. Pengerasan server membantu melindungi terhadap akses tidak sah dan pelanggaran keamanan. Bertujuan untuk memperkuat tahanan server dan mengurangi permukaan serangan. Pengerasan server meningkatkan ketahanan server secara keseluruhan dan mengurangi resiko. Ini membantu memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber daya server. Selanjutnya, apa praktik terbaik keamanan server? Yang pertama, selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi dengan patch keamanan terkini. Yang kedua, menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat. Yang ketiga, secara teratur meninjau dan memperbarui kontrol akses dan izin pengguna. Terus memanfaatkan firewall dan sistem deteksi atau pencegahan intrusi untuk melindungi terhadap serangan jaringan. Terus enkripsi data sensitif baik saat disimpan maupun dalam perjalanan. Selanjutnya, menerapkan rencana cadangan dan pemulihan bencana untuk menjamin kelangsungan bisnis. Selanjutnya, melakukan audit keamanan rutin dan penilaian kerentanan. Selanjutnya, melatih karyawan dalam kesadaran keamanan dan praktik terbaik. Yang terakhir, secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.